Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Khairunisa dari kelas 7 SMPT Cendekia Qurani. Pada bulan ini saya telah menyelesaikan membaca satu buku. Buku ini berjudul Dongeng Putri Salju. Buku ini diterbitkan oleh dua media dan berisikan sebanyak 36 halaman. Dari buku ini saya telah merangkum ceritanya dan akan menjelaskan kembali atau menceritakannya kembali. Dahulu kala, ada seorang ratu yang melahirkan seorang putri cantik dengan pipi yang merah, kulit putih, dan berambut hitam. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib sang putri. Sang ratu meninggal dunia dan beberapa tahun kemudian ayahnya menikah kembali dengan ratu yang baru. Ibu tirinya itu bernama Ratu Elvira, dan ia memiliki sifat yang iri, dengki, dan juga egois. Ia mempunyai benda kesayangan, yaitu cermin ajaib. Setiap hari ia selalu bertanya kepada cerminnya, "Cermin benggala, siapakah wanita tercantik di dunia?" Lalu cermin tersebut menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita tercantik di dunia." Lalu pada suatu hari Ratu bertanya kembali kepada sang cermin. Tetapi kali ini sang cermin menjawab bahwa Putri Salju lah wanita yang paling cantik di dunia. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Ratu marah dan kesal dan menyuruh pemburu untuk membawa Putri Salju ke tengah hutan dan membunuhnya. Dan ia ingin pemburu itu membawakan jantung Putri Salju ke hadapannya. Tapi sang pemburu tidak tega akan hal itu dan menyuruh sang putri untuk berlari sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Sebagai penggantinya, pemburu membunuh hewan liar dan membawakan jantungnya ke hadapan sang ratu untuk mengelabuinya. Putri pun putus asa dan tidak tahu harus kemana. Lalu ia menemukan sebuah pondok kecil. Lalu putri pun mengintip ke dalamnya, tetapi ia heran karena ruangannya kecil dan ada 7 ranjang kecil. Lalu putri pun berbaring di salah satu ranjang tersebut dan ia pun tertidur karena kelelahan. Putri tertidur dan ia tidak mengetahui bahwa pondok tersebut milik 7 kurcaci. Lalu para kurcaci datang dan mengerumuninya. Lalu ia terbangun, "Maafkan aku," kata sang putri, "aku tertidur di rumah kalian." Lalu putri pun merasa bersalah. Lalu kurcaci merah menjawab, "Tidak apa-apa, siapa namamu?" Lalu putri menjawab dan menceritakan kepada mereka tentang semua apa yang terjadi di istana. Ratu lagi-lagi bertanya kepada cerminnya, dan cermin itu menjawab, "Yang tercantik adalah Putri Salju." Ratu seketika marah besar dan kesal dan merencanakan sesuatu. Para kurcaci sedang pergi, lalu ada seorang nenek-nenek mengetuk pintu kurcaci dan membawa dagangan. Putri tertarik dan membukakan pintu, dan nenek itu memberikan sebuah apel kepada sang putri. Ia tidak curiga dengan apel itu, lalu ia menggigitnya. Lalu setelah itu tubuhnya kejang-kejang dan ia jatuh ke lantai. Pada saat para kurcaci kembali, para kurcaci menemukan putri dan mereka merasa sedih melihatnya. Lalu mereka menangis. Para kurcaci kebingungan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah peti mati yang terbuat dari kaca. Saat peti tersebut jadi, lalu para kurcaci dengan sangat hati-hati membaringkan putri di atas peti tersebut dengan penuh kesedihan. Mereka menunggui peti tersebut. Siang dan malam, para kurcaci berjaga. Lalu pada suatu petang, seorang pangeran lewat dan melihat Putri Salju. Ia pun langsung jatuh cinta kepada Putri Salju. Lalu ia memohon kepada para kurcaci agar ia bisa membawa Putri Salju ke istananya. Para kurcaci pun membolehkannya karena ia yakin pada pangeran tersebut. Pada saat dalam perjalanan menuju istana, pelayan yang membawa peti tersandung batu, lalu peti kaca pun bergoyang. Seketika ada secuil buah apel yang keluar dari mulut sang putri. Lalu putri pun terbangun dan melihat sang pangeran. Setelah itu, pangeran mengajak putri untuk menikahinya, lalu putri setuju. Mereka pun hidup bahagia, dan putri masih mengingat pada para 7 kurcaci tersebut dan mengajak pangeran untuk bermain mendatangi pondok para kurcaci tersebut. Sementara itu, Ratu Elvira yang sedang ingin merencanakan balas dendam tersebut, ia tewas karena ia jatuh ke jurang bersama kereta kudanya dalam perjalanan saat ingin membalaskan dendam kepada sang Putri Salju. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.